pengetahuan, seni, dan juga informasi tentunya. Bersama saya Adila Lintang Jeni dan juga dengan saya Erna Firda Putri yang akan menjadi podcaster Anda pada episode kali ini. So, duduklah dengan nyaman, nikmati setiap episode dari kami dan bersiaplah untuk terinspirasi bersama Ganesha Podcast Semasa. Oke. Nah Kak Jeni, ini spesial banget ya, kita kedatangan tamu-tamu yang wow, dari awal aja udah wow banget ini. Impian-impian kita semua dan jadi bersama kita langsung perkenalan dari sini nih yang paling sendiri. Dari kuning ya ini ya. Ini banget ini ya. Sebelumnya, kenalkan nama aku Sherly Sabrina Putri, bisa dipanggil Sherly. Nah kebetulan aku dari jurusan Sastra Belanda, Fakultas FIB. Oke, jadi Universitas Kak Sherly. Aduh gak fokus ini ya soalnya. Kak Sherly dari Universitas Indonesia. Dan jurusannya Sastra Belanda. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, kalau aku perkenalkan, nama aku Haidar Ali Aljawad, dulu dari alumni IPA 1 dan sekarang di ITS jurusan Teknik Kimia. ITS sih. Keren banget nih. Lalu yang terakhir? Ya, salam kenal semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Camelia Dinda Sakina, bisa dipanggil Ria. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Keren banget nih. Kak Sherly, Kak Ali, dan Kak Lia. Oke. Nah kebetulan saya ini masih kelas 10 dan Kak Jeni juga masih kelas 11 nih. Jadi perlu banget informasi tambahan tentang SNBP nih ya. Iya. Apa sih yang waktu lagi nih ya? Betul. Kayak apa sih itu SNBP, terus dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan, cara pendaftarannya gimana? Kira-kira bisa nggak nih dibantu-bantu untuk jawab kakak-kakak sekalian? Siap. Boleh. Kira-kira boleh dari Kak Tia dulu nih. Iya, Silakan. Jadi tentang SNBP ya? Iya, Betul. Oke, jadi SNBP ini benar aku mulai dari awal ya. Jadi jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3. Nah, salah satunya ini namanya SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jadi dalam SNBP ini kita melampirkan prestasi-prestasi kita buat masuk ke PTN. Ini tuh jalur yang paling awal banget. Jadi kayak sebelum SNBT mandiri, yang pertama kita SNBP dulu. Nah, untuk mekanisme sendiri, SNBP ini nanti per sekolah awalnya ya ditentuin dari eligible. Udah pernah dengar kan pasti tentang eligible. Jadi nggak semua anak itu berkesempatan buat SNBP. Cuma anak-anak pilihan disebutnya eligible itu, yang mana ditentuin dari sekolah. Terus nanti baru kita mekanismenya ngelampirin nilai-nilai rapot kita dari semester 1 sampai 5, terus juga ada beberapa pendukung lainnya kayak prestasi dan sebagainya. Itu singkatnya kayak gitu tentang SNBP. Informasi tambahan banget nih, jadi jadi lebih dalam apa itu SNBP nih ya. Berarti kakak-kakak ini pilihan ya? Bener banget pilihan. Iya, keren banget. Nah, tadi kan udah jelas tentang SNBP. Nah, kira-kira tuh persyaratan dan kita terus nyiapin apa sih Kak dokumen-dokumennya gitu biar teman-teman dari SMA Negeri 1 Bojonegoro pun bisa tahu nih, bisa menyiapkan dari sekarang juga. Mungkin kakak yang lain? Ya, aku izin nambahin ya. Jadi untuk jalur SNBP sendiri ini juga tidak dipungut biaya. Jadi dia emang jalur yang paling simple dan nggak ribet lah pokoknya. Oh, jadi tanpa biaya ya? Iya. Dan tapi jalur SNBP ini juga sering disebut juga sebagai jalur hoki. Iya kan, pasti kalian pernah denger nih. Pernah. Tapi kalau saran aku, kalau kalian berkesempatan menjadi salah satu eligible, gak usah takut dan tetap coba aja jurusan dan juga kampus yang ingin kalian raih. Terus kebetulan karena sekolah kita kemarin berkategori A, jadi kita mendapatkan kuota eligible yang lumayan banyak nih, yaitu 40%. Oh, keren Iya. banget. Berarti kita beruntung banget ya bisa di sini ya Kak Jani ya. Benar. Lalu saya kepo nih, dulu kakak waktu masih SMA, kira-kira nilainya boleh di-spill dikit nggak Kak? Rata-rata kakak dulu tuh berapa? Terus ada yang naik apa pernah anjlok atau selalu naik? Iya, kita tanya di semuanya. Urut Mulai ya, dari oke, dulu. Ini jawaban jujur atau gimmick nih? Jujur ya, jujur. Kalau nilai aku sebenarnya termasuk terbilang stabil, cuman ada di suatu momen itu nilaiku dia turun. Matematika umum lah, cuman nggak yang turun-turun banget. Dan alhamdulillah masih berkesempatan eligible juga dan bisa keterima juga di UI. Tapi waktu SNP aku juga nggak lupa, aku nyantumin sertifikat juga. Aku waktu itu nyantumin 3 sertifikat dan kebetulan sertifikatnya alhamdulillah bergengsi semua. Jadi ada sertifikat inter yang waktu itu aku ikut MUA di Malaysia. Terus yang kedua aku waktu itu ikut lomba OSIS Eksis.
Sama yang ketiga tuh waktu aku alumni bahasa Inggris. Keren banget. Aduh, segar nih ya kita ini. Kayak bergengsi semua. Iya bener banget sampai di Malaysia ya kak ya. Lalu kita bergeser sedikit nih ke Oke. Kak Ali. Kalau aku nih mungkin beda dari yang lain. Untuk caranya. Istimewa berarti kak. Istimewa. Aku dikasih tahu ya, aku tanya ke kelas. Pokok intinya kalian itu kalau rata-rata nilai dari semester 1 sampai 5 itu kan harus naik. Iya, Berarti benar. harus naik terus. Dengan sampai ada yang Turun naik, gitu ya? turun, lalu naik standar, terus naik standar gitu. Nah, aku nyoba hal baru gitu. Jadi gini, aku buat yang dari nilai rata-rata 1 sampai 5. Aku tuh awalnya serius di semester 1. Iya. Tapi jujur tidak sesuai ekspektasi nilainya. Tapi kan memang di semester 1 kan nilainya kecilin dulu kan emang. Biar bisa naik. Ya. Terus semester 2 agak naik lah dikit. Terus semester 3 sama 4 aku sengaja aku jelekin nilainya. Bisa gitu ya? Bisa gitu ya. Emang boleh kan dijelekin? Rata-rata kalau nggak salah itu dari semester 1 sampai 2 itu naik 1,5. Terus semester 3 ke 4 itu naiknya 1. Terus semester 5 naiknya 2,5. Jadi aku tuh buat grafiknya di akhir aku naikin yang banyak. Soalnya kan kalau kalian yang perlu tahu itu semakin semester semakin tua semesternya kan kalau bisa itu grafiknya itu semakin naiknya harus banyak. Nah itu kalian juga harus mikir itu. Terus untuk aku tuh kan ada 3 nyantumin sertifikat 3. Nah buat kalian yang mungkin belum punya sertifikat, kalau pengen SNBP jalur yang paling enak lah itu kalian wajib seenggaknya punya 2 lah, kalau bisa ya 3. Meskipun itu hanya peserta, tapi kalian harus punya sertifikat itu. Nah itu ada mentor dari les-lesan, dari misal mentor les-lesan A sama B sama C. Aku itu bandingin, ada yang ngomong di mentor les-lesan itu kalau SNBP sertifikat itu cuman nyantumin sertifikat yang juara 1, 2, 3, cuma itu aja. Terus misal kalau semifinal, kalau enggak sampai cuma finalis saja itu nggak usah dimasukin. Ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang lagi masukin aja semua sertifikat aja, mau peserta nggak menang atau apapun, yang penting kalian tuh di SMA at least dapat keaktifan lah. Berarti SBB itu nggak ada maksimal nggak ada maksimal piagam gitu nggak ada ya? Nah, seharusnya kalau mindset tuh gitu sih. Jadi kalian harus ada sertifikat maupun peserta. Dulu aku masukin sertifikat itu nggak ada yang juara. Itu cuma sampai semifinal. Itu ada 2 sertifikat itu nasional, tapi cuma semifinal. Terus yang satu kan aku bingung tuh. Aku bingung. Terus aku jujur tanya ke Lia karena dia kan eligible 1, jadi bisa Informasi tambahan lagi. kan aku udah punya 2 sertif. Yang satunya agak nggak nyambung, soalnya dari UB. Terus yang satunya sertifikat SKI. Nah akhirnya aku milih dipilih sama Lia sih, disuruh yang SKI aja. Soalnya yang UB itu nggak nyambung sama jurusan itu. Ya. Jadi kalau kalian nggak punya sertif lomba, seenggaknya kalian punya sertif organisasi. Ya. Berarti kita juga harus punya ya. Mumpung kita masih kelas 10, 11 kita masih punya waktu nih buat nyari-nyari sertif, buat banget bekal nanti waktu pendaftaran. Ini dapat informasi tambahan juga ternyata nggak cuma yang juara 1, 2, 3, ternyata finalis juga bisa. Finalis terus apresiasi peserta aja juga bisa ya ternyata ya. Terus Kak, iya juga 1, keren banget, baru tahu saya. Iya, informasi tambahan banget, silakan. Jadi ini seputar sedikit tentang ringkasan perjalanan aku menuju SNBP tahun lain. Emang jujur dari awal aku masuk SMA sudah aku planning buat aku tuh pengen masuk FK UNER jalur SNBP, aku nggak pengen jalur yang lain. Nah jadi dimulai ketika aku kelas 10, aku udah dikasih tahu nih sama kakak aku gitu kayak kalau bisa nilai itu di push tuh dari semester 1, jangan
kayak nanti aja di semester 5 baru dinaikin. Enggak sih, kalau mindset aku dari awal emang nilai aku udah harus tinggi gitu. Jadi di semester 1 aku nggak aktif organisasi, aku cuma fokus nge-push nilai aku dulu biar bisa tinggi. Terus habis itu ya alhamdulillahnya naik sampai semester 5 tuh alhamdulillah konstan. Ya selalu tinggi lah alhamdulillahnya. Keren banget. Gak benar. Terus enggak, tapi di kelas 11-nya ini aku ikut organisasi, aku ambil SKI. Soalnya nanti ini juga bakal berpengaruh di SNBP aku. Terus kemudian singkat aja waktu kelas 12 persiapan SNBP, yang pasti kan tadi udah ditentuin nih eligible-nya. Kalau dari sekolah yang akreditasinya A itu 40%. Alhamdulillah aku masuk dan alhamdulillah juga di urutan pertama. Keren banget ini ya. Ya itu aku alhamdulillah banget sih, karena sesuai planning gitu. Iya. Sesuai goals aku. Udah eligible 1. Nilai aku tuh berapa ya waktu itu? Nilai aku rata-rata kalau nggak salah 92. Terus di SNBP aku nyantumin itu tambahan 3 sertif LKTI nasional kayak karya tulis gitu. Terus sama OSN, aku anak OSN. OSN apa nih, Kak? OSN kimia, aku OSN kimia. Tapi sebenarnya juga nggak jauh amat sih, cuma sampai provinsi aja, nggak berhasil ke nasional. Sama aku ikut olimpiade di UNAIR, olimpiade kimia. Emang karena waktu itu suka kimia aja. Nah di SNBP aku nyantumin nilai rapot itu, terus 3 sertif. Nah sama terus tadi, jadi kan aku diambil di UNAIR. Di UNAIR itu ada kayak sistem golden ticket gitu loh. Oh iya. Di golden ticket ini ternyata nggak cuma ngelampiri prestasi akademik, jadi ada prestasi non akademik juga yang boleh dimasukin. Makanya benar tadi berdasarkan organisasi atau mungkin kesenian olahraga, akhirnya aku masukin kalau aku tuh anggota SKI juga, jadi biar nggak cuma kelihatan belajar doang gitu loh. Jadi Iya. biar ada Dalam artinya tuh bisa dia aku nih imbang nih. iya, jadi sebenarnya kampus itu nggak cuma merhatiin akademik doang, tapi non akademik itu juga diperhatiin, kayak kalian aktif organisasi itu juga bagus gitu. Terus ya fun fact tadi, yang olimpiade aku yang di kimia di UNAIR itu juga bukan juara sih, itu cuma semifinalis, tapi itu udah bermanfaat banget buat menunjang nilai rata-rata aku buat di SNBP. Bisa nambah-nambah gitu ya, Kak? Iya. Keren banget. Keren banget. Tiga cerita pengalaman, aduh langsung banget, langsung gebu-gebu ini ya. Terus gimana nih biar bisa jadi penerusnya kali ini ya? Nah tadi kan sesuai jurusannya, tadi kan ada sastra Belanda, teknik kimia dan kedokteran. Padahal waktu SMA ini kakak ini tuh lebih dampaknya tuh lebih pentingin pelajaran yang mana? Kira-kira dalam setiap jurusan itu mata pelajaran yang paling dominan atau bisa masuk jurusan itu tuh apa nih? Boleh di-spill dari sastra Belanda, lalu teknik kimia, kedokteran, bisa di-spill satu-satu nih, Kak. Di mana nih? Dari kakak yang paling ganteng nih. Aku sebagai anak IPA, kalau sekarang kan saintek sama sosum kan? Iya. Beda. Kalau IPA berarti peminatannya itu ada matematika minat. Terus kalau di IPA 1 itu khusus, dia gak ada informatika. Dia adanya geografi. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu nggak ada yang namanya informatika. Adanya geografi. Terus ada minatan lagi kimia, fisika. Nah itu jujur aku nggak terlalu merhatiin, pengen ningkatin yang mana. Aku balance sama semua pelajaran. Aku lebih ke gitu daripada lebih ningkatin peminatan daripada yang umum. Nah, tapi aku lihat di rapor itu ternyata nilai dari peminatanku lebih tinggi. Terus aku riset kan. Aku yang dulu itu tingginya itu fisika, yang kedua kimia. Dan tuh yang tinggi tuh. Terus aku nyoba nyari di Google lah. Jurusan apa yang fisika sama kimianya itu nilainya tinggi buat penunjang SNBP nanti. Aku udah muncul banyak, ada teknik mesin, teknik rata-rata. Iya. Aku nyoba teknik kimia, kayaknya seru gitu kan. Kayaknya aku nyoba teknik kimia, terus teknik kimia aku juga kepikiran lagi atau teknik material metalurgi, coba gitu.
awalnya aku gak pengen teknik kimia, konteksnya itu aku pengennya material metalurgi. Aku itu sambil tanya-tanya ke temanku di kelas lain, dia katanya kan juga mau teknik kimia, dia katanya juga mau material metalurgi. Itu sambil nanya-nanya sama temanku. Terus keputusan finalnya temanku yang kelas lain itu dia gak jadi ambil teknik kimia, dia jadinya ambil teknik material. Terus udah aku mantepin di teknik kimia. Nah, alhamdulillah itu bisa lolos jalur SNBP. Yang mana nih? Ya udah terserah. Bisa dari kakak share. Oke, dari aku share. Berhubung jurusan aku itu funpack ya, jurusan aku itu satu-satunya di Asia dan itu cuma ada di UI Sastra Belanda. Dan untuk mapel pembujang karena kita di sini nggak ada bahasa Belanda kan ya, jadi kalau waktu itu aku melihatnya aku dilihat dari bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Otomatis dong karena kan aku jurusan sastra. Jadi fokusnya di bahasa. Iya. Bahasa ya. Pokoknya yang rumpun bahasa. Dan untuk tadi aku juga mau nambahin kan kalian masih hubung kelas 10 sama kelas 11 kan dan nanti kalian juga udah bilang seluruh buat plan kan. Nah sebenarnya ketika kalian buat plan itu juga sebenarnya kalian harus suatu manifestasi gitu. Iya benar. Di dalam diri kalian sendiri kayak oke, aku harus gini, berarti aku harus achievement ke sini ke sini ke sini. Dan secara nggak langsung tuh kayak alam semesta juga akan menyetujui gitu. Iya, begitu. Jadi saran aku juga kan dari sebuah doa dari kelas 10. Jadi udah terarah nih kita mau gimana. Berarti nggak susah di akhir kan kita nanti suatu tuh daerah bingung. Jadi mending kita siapin dari sekarang saja. Nah, iya. Yang terakhir ada jurusan yang digemari banyak orang ini. Semua orang ya. 12, tapi kalau bisa dibilang kimia jauh lebih tinggi. Jadi kalau di kedokteran, biologi sama bahasa Inggris gitu jelas. Bahasa Inggris tuh kayak di segala jurusan ya. Perlu banget ya, perlu banget ya. Jadi terus kalau di kedokteran selain biologi apa lagi ya? Ya biologi sama bahasa Inggris. Jadi biologi sama bahasa Inggris ya harus dipasi ya pelajaran-pelajaran. Jadi kita harus tahu kita mau masuk kemana dan mapel apa yang seharusnya kita lebih dominanin gitu loh kalian. Ya sebenarnya kalau teman-teman kita tuh ada kayak dua kategori nggak? Ada dua kategori nggak sih? Jadi ada anak yang dia udah punya plan, jadi nanti dia dalam kesehariannya di mata pelajaran tuh nge-push mata pelajaran yang ngedukung. Kalau nggak ada anak yang belum tahu nih dia pengen kuliah di mana, dia masih tulus, tapi dia ngelihat kayak Ali tadi, dia ngelihat nilainya yang tinggi di mana, di fisika sama kimia, akhirnya dia ngambil tekim, ada kayak gitu. Kalau aku udah pengennya kedokteran, maka aku harus nge-push kalau nggak di biologi ya di kimia sama di bahasa Inggrisnya. Ya benar ada dua opsi ya. Opsi. Dan funpack aku termasuk yang kedua BTW. Oke, jadi singkat cerita aja ya. Sebenarnya aku juga nggak pernah kepikiran buat masuk sastra Belanda. Orang-orang lihat aku pasti mikirnya kayak ini anak antara masuk sastra Inggris atau enggak yang berhubungan dengan sama kayak HI kan. Iya benar. Tiba-tiba muncul pengumuman, "Duh, sastra Belanda." Jadi kayak orang-orang kaget nih. Terus sebenarnya waktu itu aku UI itu coba-coba sih. Jujur. UI coba. Masuk. Gimana? Jujur karena waktu itu kan kebetulan aku konsul dengan BK kan, dan BK menyarankan enggak deh kayaknya gitu, karena eligible aku kan juga bukan yang atas banget, aku eligible sekitar 30-an lah, jadi kayak di nalar, di realistis pun kayaknya nggak mungkin ya ada banyak situ ya gitu kan, tapi kayak aku masih punya rasa buat coba gitu, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, pilih enaknya apa ya, tapi yang kira-kira Emang kalau nggak tekad gimana ya? Hidup cuma sekali kayak kalau kita nggak nge-reach apa yang kita impikan tuh sayang banget kan? Bener. Kalau masuk universitas yang nggak dipengen juga sayang banget. Iya sayang banget, benar. Jadi piagam sertifikat di jalur SBP ini benar-benar sangat membantu ya kak ya. Ada satu lagi jalurnya, jalur langit. Iya benar. Iya banget. SBP jalur langit. Iya. Bentar, ada yang kelewatan nggak sih? SNBP tuh kita belum ngasih tahu kayak kita milih berapa harus. Oh iya, mekanismenya nih ya. Kita terlalu fokus sama cita-citanya. Ceritanya terlalu asik nih. Bener banget. Kebetulan SNBP kan beda kalau sama SNBT. Jadi di SNBP itu kita cuma bisa pilih 2. Kalau di SNBT nanti ada 4. Di SNBP kita cuma
boleh milih dua. Terus ya sebenarnya ada univ-univ yang harus ditaruh di pilihan satu, dalam artian dia nggak mau di pilihan kedua gitu, juga ada kayak gitu. Berarti bisa kalau kita nggak masuk ke pilihan pertama kita langsung kelempar. Oh, Belum tentu juga. Iya, jadi bener-bener SNBP tuh penuh taktik dan strategi gitu. Jadi lebih rumit lagi ya ternyata ya. Kak mau tanya nih, kira-kira kan ada dua pilihan. Iya, benar. Itu harus dua universitas yang berbeda atau boleh di satu universitas yang sama ya? Oh ya, kalau di SNBP ya nggak SNBP doang ya, boleh kok beda univ, beda jurusan, tapi yang lagi-lagi strategi. Kayak ada univ yang nggak mau ya kalau univ yang di top 10 nggak mau di pilihan dua, dalam artian kayak mereka udah capek milihin yang di pilihan satu. Terus kalau misal pilihan satu sama pilihan dua kalian nggak nyambung, kayak misal pilihan satunya kedokteran, pilihan duanya hukum, kan kayak Dari situ pun bisa Iya, iya, benar. Jadi kan sama-sama jurusan favorit kan. iya jurusan favorit beda lagi. Iya. Beda, yang satu injur. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Nggak kerasa banget ya, asik Iya. banget ke bawah suasana pengalaman mereka yang benar asik banget. Jadi pertama-tama mohon maaf ya Kak bila kami ada kesalahan kata atau salah perbuatan. Dan saya Adiel Mintang Jeni dan saya Ellen Anne Putri izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi